Dia tuh kan sekarang baru tahu huruf ya. Iya. Kan KINARA terus dia kayak abis ini Kinar mau belajar apa? Kinar mau tulis ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali di Cerita Bibu yang tidak sendirian. Hari ini aku bersama dengan seseorang yang rindu sekali kepadanya, karena kayaknya ketemu sama beliau. Beliau ya dong, harus menghargai tamu yang jauh-jauh datang. Tadinya kita rumahnya agak berdekatan, sekarang agak berdekatan, jadi agak jauh sedikit, tapi mau hadir di studio Babibu bersamaku sudah ada Dayu Hatmanti. Halo. Kita kasih tepuk tangan pakai kaki lagi-lagi. Set. Ada Dayu yang selalu ramai di Instastory-nya. Salah satu yang setiap hari aku nggak boleh lewatin tuh Instastory kamu, Dayu. By the way, tadi tepuk tangan tadi tuh wow, membangkitkan semangat. Akhirnya ada orang lagi gitu. Ada. Karena kita beneran hampir setahun lah kita nggak ketemu. Benar. Tapi lagi-lagi social media, terima kasih gitu ya. Kita jadi bisa ngobrol meskipun cuman lewat DM, kadang lewat WhatsApp, kadang suka kirim-kiriman gitu. Sesimpel itu aja. Cuman inget banget deh, 2 tahun lalu tuh kita pernah bertemu di kelas, mungkin sekarang kalau sebutannya Pipi tuh adalah Moms Recharge Session. Oke, dulu kita cikal bakalnya ya. Cikal bakal kita tuh berdua ya kan. Jadi kenapa Dayu Kak hari ini diundangnya gitu, karena aku rindu ngobrol bersama dengan Muday. Setahun lebih nggak ketemu, karena biasa kita kan cuman chat yang di atas doang gitu ya, kita nggak mendalam ya, nggak mendalam gitu. Padahal aku tahu betul 2 tahun lalu tuh kita lagi sama-sama struggle dengan urusannya masing-masing. Masih inget nggak 2 tahun lalu tuh perasaan kita kayak gimana? Aduh, itulah ya, makanya ada wadah itu. Ketemu cengengin, cuman tatap-tatapan, nangis ambiar. Padahal gitu. ngomong aja enggak ya? Ngomong aja enggak, cuman pegangan tangan, saling memberikan energi masing-masing, terus ya udah diambiarin di situ gitu. Dayu 2 tahun lalu yang aku ketemu sama sekarang gimana, Day? Lumayan banyak perubahan dalam pokoknya in a better way lah. Kalau zaman itu tuh kayaknya masih, waduh kenapa sih aku kayak gini, banyak yang disesalin gitu, kayak aku nggak mau kayak gini dong, harusnya aku bisa begitu. Sekarang kayak udah lebih, udahlah terima dulu deh gitu. Oh iya, berarti 2020 apa? It's about self acceptance? Ya, bisa dibilang itu. Gitu ya. Sulit nggak prosesnya? Proses tuh kayak paling emang berat sih buat semua perubahan. Proses itu adalah berat gitu, apalagi perubahan yang drastis gitu. Dulu hidupnya kemana-mana jalan lalalili, apapun langsung aja kalau mau ngelakuin apa-apa. Sekarang ada anak di rumah, ada keluarga yang mesti jadi prioritas. Betul. Udah banyak deh kalau diomongin. Perubahan tuh berat sih. Perubahan tuh berat, tapi kita jalanin aja gitu akhirnya ya. Kamu ini nih kenapa Dayu menarik banget, kenapa dia tuh menginspirasiku gitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Karena aku tuh ngeliat banyak hal dari kamu tuh orangnya transparan, Day. Nggak tahu ini sok-sokan aja ya kita ngasih asumsi gitu ya. Tapi kamu tuh transparan dari cerita-cerita, dari aku lihat di story, dari aslinya ya gini gitu ya. Kita nggak perlu banyak mengemas diri lah gitu. Dan menurutku itu yang mungkin akhirnya membawa kamu ke mengenal diri kamu jauh lebih dalam gitu. Iya, soalnya capek tahu Bibu. Ya? Jadi kalau bener. dulu tuh pokoknya gambaran Dayu traveler perempuan. Coba ceritain tuh masa-masa kalau ngeliat itu, Instagram cool banget. Money perfect gitu. Ngomong jangan banyak-banyak ya, cukup di kamera. Like saya 1000 gitu kan. Gak usah ngomong, ada cuman gambar kresek gitu satu, sumpah. Lagi diving liat kresek di atas, aku foto, terus aku posting 1.500. Wah, mantap, gampang banget dapat itu kan. Pokoknya dulu kayak gitu. Jadi intinya jangan sampai nih kita masuk kamera, masuk Instagram nih nggak keren nih. Iya benar. Polesannya kudu banyak. Iya. Kan? Itu dulu filter itu berlapis-lapis. Benar. Ini filter nggak cuman filter di story ya, tapi filter diri gitu kadang gitu. Cuman kamu tuh berhasil membuat aku tuh percaya kalau nggak apa-apa tau kah jadi diri sendiri itu gitu ya. Capek mau sampai kapan sih kayak gitu. Nanti soalnya kita bakal dihadapkan sama dunia nyata, orang yang lihat kita sehari-hari di Instagram ketemu aslinya.
begini dia gitu. Kayak udah capek main ekspektasi tuh capek, udah aja jadi gini aja. Gitu. Kamu tuh dulu bisa dibilang kan dulu waktu 2018 kita pernah ngobrol deh, kamu bilang semacam kamu membiarkan mimpi kamu tuh kamu kesampingkan dulu. Kamu kan sempat bilang gitu sama aku 2 tahun lalu deh gitu. Kamu kalau misalnya aku tanya gitu, bener nggak sih kamu tuh menggeser mimpi kamu sejenak untuk kemudian sekarang fokus pada prioritas kamu? Is that true? Betul. Jadi itu kayak keadaan yang sebenarnya bukan aku pilih sih, karena memang tadinya tuh aku ngerasa itu bukan pilihan sama sekali, aku harus ngejalanin kayak gitu, jadi aku ngelakuinnya terpaksa. Tapi pas aku pikir-pikir sebenarnya gini, apa sih yang jadi mimpi aku, yang jadi cita-cita aku, yang jadi passion hidup aku itu jalan-jalan. Jadi kalau orang bilang jalan-jalan malah buat enggak, jalan-jalan itu buat aku tuh bener-bener sesuatu yang recharge gitu, bukan cuma buat foto-foto gitu, karena itu hidup itu aku juga. Itu juga ya pasti kan bukan cuma tapi bener. hal lain yang besarnya itu adalah memang aku tuh menghabiskan banyak banget waktu di hidup aku sebelum menikah itu dengan itu traveling gitu. Dan mau nikah kan kita nikah sama pilot ya. Benar. Cita-cita mau jalan-jalan dong. Iya benar juga. Tapi kenyataan tidak begitu. Oh gitu ya. Jadi ternyata ada sebuah cita-cita yang ternyata pas dijalani mengsong. Oh salah. Itu jadi gitu. Jadi dan bahkan jauh banget. Karena waktu itu alhamdulillah. Sekarang ngomongnya alhamdulillah. Iya. 2 tahun lalu mah. Allahu Akbar gini. Alhamdulillah langsung dapet kinar gitu. Padahal sebenarnya plannya adalah habis nikah setahun dulu. Karena harus kontrak banyak nih, traveling sana sini baru habis itu nih nikah 2 minggu langsung luar biasa kan. Peleng Bapak Jadi nggak ada lah kesempatan kayak orang ikut aja kali terbang, nggak bisa gitu karena kalau terbang dia kan nggak kayak paling cuma sehari 2 hari stay, sebentar kita bawa bayi nggak mungkin kayak gitu. Jadi malah justru nggak bisa gitu. Nah setelah dihadapkan kayak gitu, aku juga kan punya nih teman-teman seangkatan traveler. Terus tiap hari ngeliatin dia nih, waduh jalan-jalan sini ke sono. Potek kan ini harusnya jadi trip aku juga nih. Gitu tuh. Itu dulu tuh gitu tuh ya. Terus pas aku pikir-pikir kan, wah ini banyak banget kesempatan yang lepas begitu aja gara-gara ada kinar gitu kan. Tapi pas udah ngeliat dia, padahal itu belum mulai. Iya, belum loh, baru gitu. Pas ada dia kan nggak bisa gitu di skip bentar aja itu. Maksudnya perkembangan dia kan adalah hal yang sebenarnya lebih menakjubkan dibandingkan pemandangan dimanapun gitu. Kinar dan pokok lah. Iya itu jadi dia apa sih pertumbuhan dia yang selama ini aku lihat langsung itu nggak bisa dibayar apapun gitu. Sekarang aku bisa ngomong kayak gitu gitu. Alhamdulillahnya aku tuh nggak memaksakan diri gue mau traveling waktu itu. Tapi kinar terbengkalai misalnya. Tapi sekarang yang aku syukurin adalah aku bisa punya keteguhan hati untuk prioritasin dia waktu itu. Dan kamu, wah, aku bisa bilang berhasil ya. Alhamdulillah. Karena buatku ibu istri itu terbaik untuk keluarga mereka masing-masing kok gitu. Karena nanti kita suka ngerasa kurang mulu gitu ya, Day. Ngerasa kurang mulu. Padahal sebenarnya kita tuh udah ngelakuin yang terbaik untuk keluarga kita. Dengan cara kita masing-masing lah gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa kata ya yang berhubungan sama dirimu yang ku ketahui aja gitu. Dibantu oleh tim kreatifku Uli tentunya yang menghubungimu. Yang ternyata ada ini ya, ada kenal-kenal juga gitu ya. Mutual friends-nya ada. Seperbintaran lah biasa. Nanti dari kata ini kamu ambil, nanti kita ngobrol-ngobrol soal kata ini, aku nanya-nanya pun apapun itu, sok mangga dibuka. Kata pertama ya. Udah lama kan gak arisan. Sok buka sendiri ya. Tuh kan apa sih? Apa dia? Anak. Tadi terakhir di kinar soalnya stopnya. Anak. Karena ketika kamu jadi seorang ibu, kamu dipanggil apa sih sama kinar? Ibu kan gitu. Kion juga manggil Dayu tuh Ibu Dayu dari dulu. Dulu mah pas lagi di Bintaro kita sering main ya. Sering ke Bintaro, sekarang udah bubar Bintaro Exchange ya. Segala taman yang kita sambangi teh bubar. Terus tempat main juga ya bubar karena Covid teh gitu. Cuman balik lagi ke kinar gitu. Kamu tuh udah melihat sifat kamu gak sih di dia? Ya. Ada nggak? Ada. Jadi dia tuh memang mix aku sama bapaknya lah gitu. Jadi Kinar tuh ini tuh kayak sudah follow, yang belum follow kayak buru wajib follow gitu. Gue mah gitu aja sih. Kinar tuh kan anak yang
kocak aja gitu loh. Dia tuh suka bercanda, tapi juga sensinya perasaan gitu sama nih gitu. Jadi si aku mau Aquarius. ngeliat dia kadang-kadang, wah ini gue nih kayaknya. Kalau misalnya mau marah, ya itu mah kan turunan gue. Ya gimana? Nama kita tuh bisa melihat diri kita di anak kita. Kalau aku ya Day, itu yang akhirnya membuat aku banyak banget belajar dari Kion gitu. Kalau kamu apa sih, belajar apa gitu dari Kinar tuh? Dari anak kamu yang kok bisa makhluk kecil si Hagrid mini teh ya mengajarkan aku mengajarkan seorang Dayu yang tadinya kekeh untuk pengen traveling ke berbagai tempat, tiba-tiba hanya karena Kinar kamu bisa di rumah gitu. Karena dia tuh butuh aku. Apa sih yang maksudnya ibu tuh nggak tergantikan gitu. Mau di rumah ada mbak misalnya, even ada neneknya atau siapa memang kerabat dekat, tapi ibu buat anak itu ya nggak bisa diganti. Mau gimana kita ngajarin dia, gimana kita merawat dia, mungkin akan maksudnya kasih sayang kayak gitu orang akan bisa kasih juga yang sama. Tapi aku pikir ya itu Kinar butuh ibunya sih. Kinar butuh ibunya gitu. Dalam proses kamu mengenyampingkan mimpi kamu sejenak. Mungkin aku bisa bilang sejenak. Karena kita gak pernah tahu loh. Ntar aku yakin kamu bisa traveling berdua sama Kinar and it would be so great gitu. Kamu pernah bermimpi itu gak? Selalu. Tapi aku juga membayangkan kerempongan. Orang kan gini, keren udah wah, tapi aku membayangkan kerempongan yang terjadi. Misalnya dia lari, sebenarnya juga ini. Kayak jadi Baywatch mana ya? Kita tuh kan ngebayanginnya yang wah keren gitu ya. Sebenarnya juga rasional tuh penting gitu. Kinar tuh juga kenapa aku belum traveling sama dia sebelum pandemi nih ya. Kan banyak nih pengen-pengenan kesana kesini. Suamiku tuh nggak bisa diandalkan waktunya gitu karena dia kalau standby memang harus standby gitu, nggak bisa nyuri kemana gitu. Jadi yaudah sana kamu berdua. Wah gitu kan. Pas mikir berdua sama Kinar doang. Kumaha tuh? Emang nggak napas. Bener ini mah. Emang cuma mindahin rumah ke Bali gitu ibaratnya mah. Lebih parah barangnya. Kalau di rumah dimasakin ada. Bener ini. Tapi memang sebenarnya itu adalah sesuatu yang mungkin kalau Kinar sedikit lebih besar, aku ini sih, aku really wish buat seru-seruan sama dia. Kalau kayak udah SD, SMP, iya hayu banget gitu, parah. Akan seru pasti. Emang butuh proses menuju ke situ ya, Day gitu. Dalam maksudnya dalam proses Kinar sekarang udah mau ini berarti jalan, dia tuh beda setahun sama Kion kan? Berarti beda 2 bulan. Beda 2 bulan. Dia Februari 3 bulan. Iya, berarti bedanya berarti bentar lagi Kinar tuh akan 4 tahun juga Februari tanggal 3 gitu kan. Kalau Kion nih, kalau aku boleh cerita, dia kan makin kesini tuh makin romantis ya. Suka ada kata-kata yang bikin aku teh udah mau marah, aduh jadi nangis karena terharu gitu. Bener. Pernah gak Kinar bikin kamu terharu? Gara-gara dia bilang apa gitu misalnya? Ada, jadi ngomong dulu atuh. Gimana sih? Banyak sih. Jadi kayak simple thing, dia tuh kan sekarang baru tahu huruf ya. Iya, kan KINARA terus dia kayak abis ini Kinar mau belajar apa? Kinar mau tulis ibu. Oh sayang, mau tulis ibu. Aduh ya ampun tuh, ibu tuh gitu tuh. Padahal mau nulis ibu doang, tapi bisa terharunya bukan main. Artinya kan dia tuh memprioritaskan kamu di hidupnya, Day. Ya nggak sih? Jadi, kan kita belajar nulis katanya memang dari namanya sendiri. Benar, gitu ya, benar. Kion juga KION dulu. Gitu kan, dia pernah kayak langsung nanya, kalau I kayak gimana Bu gitu. Mau apa? Kinar mau tulis ibu. Oh gitu. Sayang. Artinya kamu berhasil. Jadi kamu memprioritaskan dia kemudian akhirnya memprioritaskan kamu, dan di situ sinerginya bersatu gitu ya. Dan akhirnya hari-hari kamu sebegitu menyenangkannya sama Kinar sekarang ya. Sekarang you really enjoy your days. Aku melihat itu sih. Aduh, jadi wah kita sekarang apalagi sebenarnya sih every single milestone yang dia lewatin bisa duduk, kita bangga. Bisa ngelirik, baru bisa naik sepeda. Ya Allah, meni hebat. Bisa kicep gitu aja. Iya. Gitu kan. Benar. Kenapa senyumnya mana? Semuanya kan kayak priceless gitu. Terus aku mikir kayak wow luar biasa ya ini.
bahkan ada makhluk kecil yang kita tuh sebenarnya baru kenal kalau dipikir-pikir kan 4 tahun 4 baru tahun. ya. Tapi jatuh cintanya udah kayak apaan ya? Dari belum Mantep kenal sih. gitu kan, Bener, belum ada nih anak. Tadi kayak tadi nih ngelihat Kion ngambil ini kan ih apa itu kan properti. Jangan digangguin coba. Bener, tapi ini buat Bibu. Iya gitu. Manis-manis kecil gitu tuh yang kita suka nggak bisa gitu. Mau Biarin marah, tapi nggak bisa. lagi ya. Sok. Anak udah nggak boleh nangis. Oke, berarti bahagia. Coba kalau kamu dengar kata bahagia, apa yang menjadi sumber bahagia kamu? Ya udah pasti Kinar, udah pasti Pak Iko. Cuman dari diri kamu tuh sebenarnya kamu masih bisa mengingat nggak sih hal apa yang sebenarnya bikin seorang Dayu Hatmanti tuh bahagia gitu? Yourself, kamu. Ini aku lagi menyuruh kamu untuk kembali egois nih. Oke, jadi kalau sekarang pandemi gini ya, sebenarnya kita tuh kayak dipaksa punya sesuatu yang bisa bikin kita lebih waras gitu kan. Dan kalau sebelum pandemi kan kita nyari itu di luar kayak apa ya gitu. Hayulah ke salon setiap hari gitu. Bener. Jalan-jalan kayak apa? Treatment gitu. Atau shopping kayak atau apa sekarang juga shopping tapi beda ya dari HP aja. Sebelum tidur biasanya. Tapi sekarang aku nemuin itu lumayan dari tanaman. Tuh. Karet kebo. Ini apa? Apa ya tujuan? masih berproses belajar karena banyak banget kebetulan. Ya saya sama tanaman juga akrab banget nih, lihat sampai nyampe ke ubun-ubun kita. Ya suami saya biasa gitu. Iya jadi mungkin kayak Babak kan juga apa ya yang kira-kira orang bisa bikin kita tuh lebih sparks gitu hidupnya. Terus kemarin diracunin lah sama teman. Terus tapi bahagianya kayak apa sih, Day? Kalau ngelihat ada yang muncul aja gitu, wah lahir ini gitu kan. Kita berhasil kehidupan baru gitu ya, apa gimana sih? Nyiram doang gitu kan. Wow, ini ternyata nggak mati aja, alhamdulillah nih kalau bisa dipindahin dari tukang tanaman ke rumah kan itu. Iya. Terus pindah media tanam itu kan. Itu kan kemungkinan hidupnya buat tanamannya ya masih kecil. Benar. Kalau dulu aku udah dai semua. Dai. Asli nggak ada yang hidup, bayangin beli selusin nggak ada yang hidup. Ya gitu. Allah. Sampai udahlah. Sekarang benar-benar seperti hutan rimba mini di rumah karena ya. emang segitu pengen taunya gitu. Ternyata kalau dia lahir, dia tumbuh bagus, ya sama kayak Kinar ya. Bener, gitu. semakin dicintai dia akan semakin tumbuhnya teh indah banget gitu ya. Walaupun ya memang kalaupun terus juga belajar kalau misalnya kita memang udah usaha nih dengan segala macam pengetahuan yang kita tahu, udah kita siram, udah apa, sampai akhirnya mati ya ikhlas aja gitu. Oh ya udahlah memang sudah waktunya kamu pergi meninggalkan kita. Ya sebentar lagi nih akan ada podcast Dayu dan tanamannya ya gitu. Ngomong. Tapi kamu ngajak ngobrol tanaman kamu? Kadang-kadang. Tapi sebenarnya kayak gitu yang suka kayak gitu tuh Kinar. Jadi sekarang udah tapi Kion juga gitu sih, suka ngomong sama tanaman, sama kucing. Nah gara-gara lihat Kinar, gara-gara dia. Nah ini juga Poko tuh juga lucu tuh. Datangnya pas pandemi kan? Iya benar-benar. Iya kamu tuh sengaja buat nemenin kayaknya sih. Aku tuh ngelihat kamu tuh punya banyak sumber bahagia yang kayak perlahan kok ngeliat Day kamu nih udah mesti you're getting better, way better than before gitu, karena kamu menemukan banyak sumber bahagia. Sebenarnya nggak banyak. Kinar udah pasti, tanaman, sama Poko dan Pak Iko. Udah sehari-hari itu aja Mbak Siti. Sama si Mbak Siti. Nama Mbak kita sama lagi Mbak Siti. Template. Jadi gini, Ibu kalau boleh aku nambahinnya. Dulu kan kalau misalnya ditanya Dayu happy gimana? Iya. Wah kalau aku diving di Raja Ampat ada namanya Mike's Point, ketemu sama terumbu karang, spekta gitu kan. Pokoknya traveling ke Ambon atau mana keluar negeri gitu. Pokoknya yang makin sulit destinasinya tuh makin gitu. Sekarang perbedaannya adalah aku tuh kayak bisa appreciate hal kecil gitu yang ya benar Poko, Kinar gitu, yang cuman kayak ngelihat dia ngasih makan Poko, guling-gulingan ya. Sama gitu aja udah happy. Sama kan. Dulu apa sih cita-cita kan setinggi bintang kan? Ampun setinggi alis yang miring kadang. Benar. Ya benar. Jadi kan sekarang wah ternyata jadi ibu itu mengubah banyak perspektif gitu. Benar. Ternyata hal kecil itu bisa jadi sumber bahagia kita. Betul. Asal kita tuh ikhlas aja nerima gitu. Itu benar.
Benar. Kadang tuh kita ya namanya juga manusia tuh penuh dengan ambisi ya Day gitu. Banyak banget. Ya aku juga mimpi aku yang dulu dan sekarang mungkin dibilang sama banget juga. Ya masih inline gitu, masih ada inline-nya gitu. Kamu juga kalau dipikir-pikir mungkin bahagianya kamu tuh cuman terconvert aja kok gitu ya. Dari dulu mungkin kamu dan diri kamu against the world gitu. Kalau sekarang kamu Kinar, Poko, tanaman Pak Iko against the world gitu. Justru bareng-bareng makin banyak kekuatannya gitu. Kalau dipikir-pikir tuh itu udah rezeki, udah anugerah tersendiri lah gitu. Kalau dibilang hal kecil itu sudah bisa membuat kamu bahagia Day gitu. Kalau hal kecil yang kamu usahakan untuk keluarga kamu tuh ada nggak sih biasa hari-hari gitu suka ngapain? Kamu kan suka lucu-lucuan gitu sama keluarga gitu kan? Itu kamu usahakan kan? Iya, jadi kayak waktu sih sebenarnya. Kan kita juga sebenarnya gimana ya, walaupun pandemi gini kita tetap butuh waktu sendiri untuk bisa balik lagi keluarga dengan kondisi lebih refresh. Betul. That's why kayak aku ngasih kesempatan buat suamiku tuh udah main sepeda lah gitu sana, terserah mau main sepeda, pulang kita udah seru-seruan lagi. Biar gitu. biar Pak Iko nggak tahu tuh di Instastory teh meni sepedanya teh udah dia dilelang, dinanaun gitu ya. Iya, tapi sebenarnya aku happy sih dia punya hobi gitu. Iyalah, kan. Pasti juga ngeliat Baba punya tanaman, ngomong sama tanaman, nyiramin dari gitu sampai ya udahlah asal gitu. Bahagia gitu. Asal pulang teh balik bahagia ya sama aku gitu. Bener. Jadi terus kalau misalnya ngomongin kebahagiaan dulu tuh kan, kebahagiaan aku tuh kalau dilihat di Instagram nih misalnya posting, like-nya bayar murudul gitu kan. Followers sehari gampang lah. Tinggal kicep udah nambah banyak gitu. Swipe up tuh gitu. Kan, Dayu itu Dayu itu waktu itu inget banget angka followersku tuh dulu kayak 9.000 berapa lah gitu. Pokoknya dia teh sampai ngepromoin, ayo dong biar Anka bisa swipe up. Nggak akan lupa, dan hari itu bener swipe up gitu. Terima kasih lagi-lagi ya, Dayu, ya, kita kasih jempol nih dengan tepuk tangan yang meriah. Dayu Hatmanti. Hari sekarang udah 100.000 ya Bu, tolong. Dari aku promoin Anka Tama sampai Anka Tama 3 kali lipat, aku masih kena di situ. Tenang, bukan soal angka lagi-lagi ya kan. Emang aku mah bodo amat lagi sama hal-hal kayak gitu. Ya, itu mah bonus. Alhamdulillah. Soalnya kan emang benar kita tuh hidup di kita nih. Maksudnya ini kita tuh ibu yang hidup di dua dunia tahu. Ya kan kita tuh jejak di sosmed jejak di dunia nyata juga. Cuman itu tadi Dayu juga udah ngingetin di awal, jangan lupa gitu untuk tetap menjejakkan kaki di keduanya. Betul. Gitu. Iya tadi kan perbandingan nih Bu Bibu nih. Pertama kan zaman traveler dulu, itu dari kondisinya tuh gampang. Bener. Pas punya anak, jerawat semuka. Iya. Boro-boro mau posting ya. Aduh itu masa-masa kamu ada di masa terkelam itu kan. Aku juga begitu. Itu kan. Tapi pas udah seiring berjalannya waktu, tapi kan gara-gara itu aku jadi fake aja gitu. Aku mah happy lah gitu kan. Padahal sebenarnya jeritan hati gitu kan. Aduh nggak. Dulu tuh sampai di kondisi aku tuh nggak mau ketemu sama si Pak Iko. Ya. Kalau dia pulang harus gelap biar muka aku tuh nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim, dimatiin suami pulang dan dimatiin lampunya. Gak apa-apa. Tapi dia sebenarnya tuh gak ada masalah. Cuman aku nih kayak kan dia bodoh. Kamu cantik. Wah dusta gitu kan. Terus dia bilang kenapa sih gue bilang ini salah itu salah gitu. Akhirnya ya udah aku nerima. Pas aku nerima, terus aku aku kan udahlah jadi diri sendiri aja, capek kayak gini teh harus pura-pura sempurna di rumah, apa-apa filter kalau mau posting repot. Dandan dulu padahal cuma buat story kan, lama banget, dan ini setengah jam story 15 detik kan. Iya 15 detik mending juga nggak di skip sama orang. Sampai aku di titik udah ini mah nggak sehat kayak gini. Aku mau jadi diriku aja, ketawain aja yang ada di sekitar, nggak usah ngoyo mikir traveling lagi mau kemana. Nunggu hari itu tuh ya bagaikan pandemi yang nggak usai. Nah itu nunggu vaksin belum ini. Jadi udah aku yang aku punya ini aku nikmatin aja gitu. Malah alhamdulillah powerful pisan ya. Alhamdulillah malah muka Jamar lah. Waduh, bisa seneng kalau ada yang aku terima DM, aduh lucu banget, menghibur. Iya, gitu kan. Aku lah tuh kali DM-nya ya. Ngomongin tukang bubur aja. Itu juga enggak, dia tuh jadi semakin dia mengembrace hidupnya kayak udahlah gue gini aja gitu. Udahlah nggak usah lah muluk-muluk gitu ya. Lebih ke mensyukuri nikmat terkecil yang ada di sekeliling. Akhirnya nikmat-nikmat itu bermunculan dan kelihatan sebenarnya. Dan kelihatan. Dulu tuh sebenarnya udah ada juga. Ada. Tertutup. Lagi digelap
digelapin sih lampunya. Digelapin kantor habis terbang, ini mati lampu apa gimana? Ya gimana kan? Rumah bagus-bagus gelap kayak rumah hantu gara-gara nutupin jerawat. Iya, benar. Gitu. Terus masa dia pulang nih, aku mau tahu jam berapa nih aku ngeliat flightnya kan. Harus dandan dulu. Waduh, concealer. repot. Ya Allah, ini kan istrinya ini sendiri countdown ya. menuju Pak Iko pulang kalau dulu mah ya. Pas nyampe mending dilihat kan, langsung mandi. Dia kan digelapin. Gitu. Jadi Dayu sudah merasakan bagaimana hidup yang di apa ya ditutup-tutupi, dibikin-bikin gitu. Padahal dulu memang mungkin sudah begitu ya. Memang pas jadi traveler mah kamu mungkin itu juga diri kamu yang sebenarnya. Peralihan itulah yang membuat kamu akhirnya penuh dengan filter kehidupan lah gitu ya. Dengan drama akhirnya sekarang juga sudah mulai lega dan justru aku bilang sih udah Dayu udah menemukan dirinya kembali kok gitu. Setuju nggak kalau aku bilang gitu? Ya? Jadi aku melihat ya tadi bahagia itu datang tapi dengan bentuk yang berbeda. Gitu. Dan kita harus nerima itu gitu ya, harus terbuka lah gitu. Oke, lanjut lah nih. Kita masih punya waktu berapa? Adalah masih 10 menitan, tenang. Oke. Aku bacanya sales ya. Oh bukan, salah. Wah, apa nilai salah? Kita cari dulu nih salah ya. Oh, gini, coba. Ini teh dalam kamu yang namanya mengambil keputusan, Day. Kamu kan dulu hidup, mungkin kamu udah living in your dream gitu ketika kamu jadi traveler apa. Kemudian kamu menikah gitu. Menurut kamu suara Kion, maaf. gitu lah. Menurut kamu tuh, kamu pernah gak sih membuat sebuah keputusan yang salah menyangkut mimpi kamu gitu? Pernah gak? Kan orang lihat kamu tuh sekarang, duh Day enak banget sih hidup kamu tuh apa adanya. Aku yakin banyak yang pengen kayak kamu gitu, yang pengen bodoh gitu. Apa aja gue posting tanpa mikirin apa kata orang gitu kan. Gimana Day? Kayak keputusan yang salah yang sampai aku seselin banget untuk karir gitu ya, untuk nyampe mimpi sih kayaknya belum, maksudnya bukan belum ya, gimana sih kayak keputusan ya akhirnya ya udahlah bisa di fix kok gitu. Tapi kayak bener-bener sampai membuat aku pengen ngebalikin waktu sampai nggak mau melakukan itu tuh belum sih. Cuman kalau di kehidupan ada yang kayak gitu, ada. Tapi mungkin nggak bisa aku ceritain sih. Nggak mungkin, nggak boleh. Jadi pokoknya ada satu hari itu yang aku pengen, andai gue bisa skip sampai aku nggak harus bisa memutuskan itu, aku akan lakukan gitu. Oke, baiklah. Kalau hubungannya sama, lagi-lagi nih karena kita seorang ibu gitu ya, kamu pernah nggak merasa kayak bersalah banget gitu sama Kinar? Dan how did you say sorry to yourself after that? Karena itu juga banyak kendala ibu tuh, ya nggak sih? Kita tuh kadang suka snap gitu loh, kayak udah baik, tato wow gitu, kayak pokok kalau diinjak buntutnya, tahu kayak gitu? Iya, tiba-tiba kan? Murka gitu kan? Murka gitu. Kamu bisa murka? Soalnya aku sih iya ya. Kalau aku sih yes dong. Ya. Bisa. Aku tuh murkawati soalnya kalau udah marah kayak Anka di mana Anka gitu, karena saking ngeri gitu. Gimana coba? Kamu pernah nggak merasa, salah banget nih gue sama Kinar gitu? Atau dia lahir sih. Ya kenapa? Jadi dia kan lahir, kamu tahu ya, dia kondisinya nggak dalam kondisi baik gitu. Dia kurang sekali berat badannya, cuma 1 kiloan, terus dia harus masuk NICU, di inkubator segala macam. Itu kayak pas ngeliat pertama kali kayak apa sih yang aku lakuin sampai anak aku kayak gini gitu. Kan itu aduh kalau iya, nyereh hatenya. Bukan masalah sakit hatinya, tapi aku tuh bangga sama kamu bisa berhasil memaafkan diri kamu gitu, perlahan gitu. It's okay. Nafas kalau dia dulu. ingat hari itu ya, maksudnya kan apalagi setelah tahu kalau misalnya anak dengan berat badan yang kurang itu punya kemungkinan dengan komplikasi itu banyak gitu, yang kayak dia kita ikutin setiap prosedur pemeriksaan jantung atau apa itu kayak hari-hari itu kayak hari-hari neraka buat aku, kayak nungguin keputusan setiap keputusan dokter. Kalau oke, Kinar yang ininya baik, sekarang kita cek otaknya, sekarang cek ini gitu-gitu, banyak pemeriksaan sana sini. Itu ngebuat aku kayak apa sih yang aku lakuin selama hamil sampai dia tuh harus ngelewatin prosedur menyakitkan itu gitu kan. Itu bukan mudah ya, dia disuntik setiap hari gitu. Itu sih kayak mungkin terus aku kayak flashback, jangan-jangan pas lagi hamil itu aku memang gak happy dengan kehamilan aku, karena yang tadi itu yang kamu bilang, aku kamu banyak mimpi kamu yang harus kamu tunda gitu. Dan aku terpapar dengan kenyataan kalau teman-teman aku yang seangkatan itu mereka makin happening kan.
that should be my trip tuh. Harusnya aku juga berangkat nih ke sana nih. Kayak kenapa gara-gara lo yang itu gitu. Gara-gara lo juga muka gue hancur banget nih. Kayak sekarang jerawat muncul semua lah. Tuh kayak wah kayak aduh coba gue gak hamil nih. Coba kalau mungkin hidup gue lebih oke nih gitu-gitu sampai akhirnya dia lahir jeng kayak gitu. Aduh, nih merinding. segala macam nih. Gitu. Ih nggak apa-apa tuh sayang. Ya pas jadi kan kita emang aku habis lahir kan dia dipisahin, dia harus langsung masuk NICU kan karena dia harus masuk inkubator. Aku dikembaliin ke kamar, aku nggak ketemu Kinar semalam gitu. Pas akhirnya besok. Sayang, oke. Kadang tuh menangis itu untuk merilis semua energi negatif yang ada. Untuk biar bisa lega, untuk bisa memaafkan diri. Aku sama Dayu 2 tahun lalu juga berproses demikian. Sampai Hera Dayu juga ada di titik ini tuh juga luar biasa. Kamu hebat Dayu, it's okay. Oke, coba ngomong lebih baik ya nih. Iya, gak apa-apa. Nanti bisa kita ngomong Korea lagi ya. Ya Bibu, jadi itu yang gimana sih anak yang kita hamil anak pertama tuh kayak pikiran aku tuh ya udah hamil mah pasti melahirkan gitu ya yang anaknya dengan kondisi pada umumnya lah gitu. Terus dia ini spesial nih iya, gitu. dia sebutannya IUGR. Jadi apa tuh IUGR? Jadi bahasa Indonesia tuh bayi yang lahir dengan berat badan kurang, dengan berat badan yang rendah gitu. Nah, kondisi itu tuh juga nggak gampang buat aku sebagai ibu baru yang masih ngerasain macam-macam rasa bersalah emosi, itu. benar. Dan aku tuh benar-benar ngurus Kinar di awal dia lahir tuh cuma berdua sama Riko. Ya jadi karena emang kayak bener-bener cuma berdua dan dia pun masih kayak ada pendidikan apa yang masih harus ada kelas gitu. Kamu berdua. Aku di momen berdua sama Kinar tuh aku tuh nggak berani ngeliat dia karena kalau dia ngeliat aku berarti tandanya dia mau nangis. Dia tuh kolik yang dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi nonstop. Ya Allah. Dan itu dia lakukan selama 3 bulan. Itu kan adaptasi yang luar biasa abis ya. itu aku ketemu kamu. Iya. Itu udah deh. Wah itu sih udah waduh enggak deh. Tapi akhirnya kamu bisa get over it. Kamu bisa menjalani itu sampai ada di titik ini. Dan justru sekarang Kinar tuh jadi sumber kekuatan utama kamu. Ibarat Iron Man yang di sini Kinar iya, tanya. Benar, itu aduh. Itu udah gitu. Ternyata gitu. Dan justru di Kinar adalah yang nanti sumber bensin kamu untuk bisa traveling lagi. Justru mungkin in a much more better version dari yang Dayu sebelumnya gitu. Yang kamu cuma traveling sendiri, dirasain sendiri. Ini berdua Kinar. Kamu bisa ke pantai, kamu bisa diving sama dia, bahkan Pak Iko juga ikut ya. Amin dong, amin harus dong. Ada dia harus. Terus satu Pak Iko gimana? Udah diizinin beli sepeda mahal katanya. Itu bakal ngomongin itu se-podcast lagi. Iya. Curhatnya. Gitu. Jadi aku mau mengucapkan selamat untuk kamu, untuk semua pencapaian kamu. 2 tahun kita nggak ngobrol deep talk kayak gini, ternyata aku melihat Dayu yang jauh lebih baik gitu ya. Aku melihat kamu yang selalu bisa tulus melakukan apapun sepenuh hati gitu, dan ternyata benar gitu. Apapun kan yang dilakuin dengan hati luar biasa hasilnya ya. Kok dari kurus jadi gendut gitu ya. Untung aku tuh nggak diurus kamu. Jadi apa aku nanti? Cantik kamu mah. Alah gitu. Apa yang kamu pengen bilang sama mereka yang mengenyampingkan mimpi mereka sejenak untuk prioritas yang namanya keluarga? Itu bukan hal yang sia-sia sih, benar itu yang kamu lakukan, yang siapapun ibu-ibu atau bapak-bapak siapapun yang merasa ada yang tertunda di hidupnya karena memprioritaskan keluarga, percayalah itu adalah sebenarnya investasi paling luar biasa yang kita bisa lakukan di hidup kita. Karena anak itu terus bertumbuh sementara mimpi bisa ditunggu, dia enggak. Yang dia lakukan mungkin selama 3 tahun ini terlihat cuma 3 tahun, tapi itu adalah kayak kita nabung banyak hal di badan dia gitu, di diri dia. Jadi sekarang aku bisa bilang nih dengan kondisi aku sekarang dengan pikiran yang lebih jernih, lebih terbuka, yang udah banyak aku lewatin, aku bangga bisa ada di setiap detik dia bertumbuh gitu. Sayang. Salam sayang untuk Kinar. Thank you so much for coming untuk di Cerita Bibu. Thank you so much. Terima kasih. I love you. Love you too Bibu. Ini gak ada tepukan lagi. Mau tepukan, kita kasih tepukan yang meriah untuk Dayu.